ini sampai Iya. mana. Nanti pas zaman di sana ya Bante ya? Enggak, sekarang ini Oh iya. ini langsung ngomong. Bante pasti hari ini bahagia sekali ya? Ya? Kan di sini terbentuknya sangga Bante. Oh iya. Saya juga mau ditanya, saya bahagia sekali loh Bante. Iya, 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 iya. Nggak tahu kenapa, aduh pokoknya ini yang kedua tapi pengertian saya lebih dalam ya maksudnya, ya kan? Jadi rasa itu, nah itu the taste of damanya itu yang mungkin orang lain nggak ngerti ya Bante ya. Nah itu, Nah, sampai piti terus nih Bante, merinding terus. Blocking. Heeh. Itu apa namanya, kasih penjelasan ini sedang di Sarnas. Iya. Ah, Ini Bante aja yang ngasih penjelasan. ini loh sekarang ini loh. Iya di Sarnat gimana? Sudah lewat Iya. tempat di mana Sang Buddha Mengajarkan Dhamma pertama kali. Dhamma Cakkappawatana Ya, Dhamma Cakkappawatana Sutta pertama kali ya, kepada 5 orang pertapa. betul. Pada saat itu Ya, nanti kondanya mencapai, setelah melihat mata Dhamma, ya, setelah mencapai mata Dhamma. hanya dengan satu kalimat ya Bante. Bukan dengan satu kalimat, penjelasannya berhari-hari. Oh. Tetapi beliau mengucapkan kalimat sebagai sebuah penyimpulan dari apa yang Sang Buddha ceramahkan itu, yang menunjukkan atau membuktikan bahwa beliau telah mencapai mata Dhamma, yaitu adalah yang kinci samudaya dhammang, sabantang nirodha dhammang, berkaitan dengan empat kebenaran Arya yang apa namanya mengungkap tentang dukkha itu ada, dan dukkha itu ada samudaya, ada kemunculannya. Dukkha itu sendiri ternyata juga ada kepadamannya, dukkha nirodha. Sehingga yang beliau utarakan, selorokan itu adalah hal apapun yang terdapat kemunculannya sebagai kewajaran, semua hal itu akan mengalami kepadaman secara wajarnya pula. Nah, itu yang menunjukkan beliau, pernyataan satu kalimat itu menunjukkan bahwa beliau telah mendapatkan mata Dhamma, dan itu disanjung oleh Sang Buddha sebagai anya si watakbu kondanyo. Bahwasanya wahai apa namanya, wahai yang terhormat sekalian, kondanya telah mengetahui atau telah menembus, kondanya telah menembus. Begitu. Ya, mata Dhamma itu disetarakan dengan pencapaian Sotapanna. Iya. Oke. Iya Bante. Sementara Sang Buddha dari Bodh Gaya ke sini jalan kaki ya Bante? Jalan kaki. Itu kalau zaman dulu berapa hari Bante? Ada nggak? Sekitar 4 hari. Oh. Ya. Kita naik bus aja 8 jam ya Bante? Enggak, dari Bodh Gaya ke sini. Iya. Oh iya. Oh iya. Kalau kita kan kebalik ini rutenya. Iya. 4 hari. Iya. Ya, silakan Bante. Bilangnya Bante nanti kebagian kalau pakai ini ya. Iya. Ora Mbak Bante Tamiko. Mbak mamae Dokter Vivi. Ya yang karo Bante Tijato. Bante masih bahagia Bante ya. Bante mengunjungi tempat di mana terbentuknya sangga. Saya aja bahagia sekali loh Bante. Gimana Bante kesan-kesannya? Ya kesannya kita mengunjungi ziarah kan memang untuk mengingat
peristiwa yang Guru Agung kita lakukan pembabaran dhamma. Bagi yang mengerti, memahami, ya tentu akan lebih bahagia. Iya. Karena ke tempat yang memang dulu Guru Agung kita Buddha Gautama membabarkan. Iya. Sadu. Kamu udah usah jalan apa? Sini, sini. Ini mau saya videoin nanti pas lagi. Iya, ya. Nanti saat itu barangkali mau Pradaksina mau mengucapkan sesuatu. Oh iya. Tadi kan juga ini apa? Nanti ada kalau ada penjelasan Iya. dari Bani Damasilo atau Bani Damasubu, nanti kan bisa pakai. Iya. Jadi kan nanti dijelaskan Iya. oleh mereka. Tadi udah dikasih pendahuluan. Oh gitu ya. Atau ini dikasih ke boleh. Iya. Yang bawa mic. Betapa manfaat murid beliau. Ya, ini adalah sesuatu mana pembabaran pertama kalinya kepada kepala kita. Isen sandalnya rak copot sih, Isen? Oh. Buddha Ija Jarana Sampano Sukato Lokahidu Anutaro Purisa Dhammasarati Satta Dewa Manusana Buddho Bhagavati Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Vajata Veditabo Vinyuhi Bhagavato Sawaka Sangho Ujjupati Pano Bhagavato Sawaka Sangho
Nyaya Patipano Bhagavato Sawaka Sangho Pano Bukala Sawaka Sangho Huneo Pahuneo Dagineo Anjali Karanio Anudara Punya Ketang Lokasati. Jason, Jason. Mana? Sawaka Namo Bhagavato Sawaka Sangho Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sangghang Namami Sanghang Namami Yamamak Kumayang Bhagavantang Saranang Katang Turitsa Baprajita Yuno Bhagavasata Yasaca Mayang Bhagavato Dhammang Rucima Imehi Sakarehi Kang Bhagavantang Sasa Dhammang Sasawaka Sanggang Abhiku Jayama Damayang Budasa Bhagavato Putra Bhaganama Parang Karo Masih Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Sukato Lokavitu Anuttaro Purisa Dhammasarati Sattva Dewa Manusanang Buddho Bhagavati Damayang Nama Nusati Nayang Bhattamase Swakhato Bhagavata Dhammo Sandindiko Akaliko Ehipasiko Panayiko Pacatang Vedita Govinyuhi
Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ojo Patipanno Bhagavato Sawaka Sangho Naya Pat Kita menuju Ganda Kuti. Mula Ganda Kuti. Yang kita lihat berupa pilar ini disebut dengan istilah pilar Asoka, karena yang membangun adalah seorang raja besar, yaitu Asoka Maharaja, yang karena keyakinan beliau kepada Guru Agung Buddha dan bukan hanya memerintah wilayah kerajaan beliau itu sesuai dengan ajaran Sang Buddha, dengan cinta kasih, dengan belas kasihan, dengan keadilan, dengan kepedulian. Dari sisi spiritualitasnya beliau kilas balik tempat-tempat bersejarah di mana Sang Buddha terlahir, di mana Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, dan tempat-tempat bersejarah yang lainnya. Nah, beliau tandai dengan sebuah pilar. Nah, pilar ini biasanya ada dua bagian penting, yaitu sisi prasasti ditulis dalam aksara Brahmi yang menunjukkan bahwa pilar ini ya dibangun oleh siapa, pada zaman apa, dan apa yang menjadi latar belakang dari pembangunan pilar ini. Ya, salah satunya juga petikan intisari ajaran Buddha diletakkan dalam pilar ini. Salah satu yang terkenal hanya sendiri. Oleh karena jika seseorang menghina ajaran orang lain, itu artinya apa? Memungkinkan ajaran yang dia yakini itu menganjurkan orang tersebut untuk menghina ajaran lain. Dan itu apa? Menghargai ajaran orang lain, pihak lain, dia adalah orang yang bisa menghargai ajaran sendiri. Nah, ini sisi kedua adalah ada di puncak. Di puncaknya itu ada teratai di atas, dan di atas teratai itu ada patung, atau boleh disebut patung, ya patung binatang. Yaitu pertama adalah singa, yang kedua adalah gajah, yang ketiga adalah kuda, dan yang keempat adalah lembu. Ya, yang semuanya itu adalah perwakilan Sang Buddha. Jadi pada zaman itu, di zaman sekitar di zaman Sang Buddha sampai ratusan tahun setelah Sang Buddha parinibbana, tidak ada bentuk gambar Sang Buddha yang dipuja yang kemungkinan besar pada zaman itu masih menganggap bahwa menggambarkan wajah sosok Sang Maha Guru itu adalah sesuatu yang kurang patuh, sehingga itu tidak digambarkan secara langsung. Sang Buddha, bagaimana umat Buddha menghormat Sang Buddha, salah satunya dengan menghormat simbol-simbol seperti gajah, seperti singa, seperti kuda, seperti lembu. Tetapi bukan menghormat lembunya, bukan menghormat gajahnya,
bukan menghormat singanya, tetapi hanya sebagai perantaraan untuk mengingatkan, untuk mengenangkan kita pada sosok Sang Buddha. Nah, itu termasuk juga teratai, termasuk juga Dharma Cakra. Nah, ini adalah sekilas tentang pilar yang nanti akan bisa kita jumpai di banyak tempat yang lain, seperti di Wesali, seperti di Kusinagar, termasuk di Lumbini jika kita nanti akan pergi ke sana juga. Nah, ini adalah salah satu di antara sekian pilar yang ada yang dibangun oleh Raja Asoka di sekitar 300 tahun setelah Sang Buddha mangkat, setelah Sang Buddha parinibbana. Yang karena ini berupa pilar dan ada prasasti-prasastinya, sehingga dapat dipastikan ini adalah memang buatan pada zaman itu, dan yang menjadi salah satu bukti nyata bahwa Sang Buddha betul-betul muncul di dunia ini. Sang Buddha bukan mitos, Sang Buddha bukan legenda, Sang Buddha bukan dongeng, tetapi adalah betul-betul lahir, ada, hidup pada zamannya itu, sebagai salah satu bentuk saksi dari keberadaan Sang Buddha hidup di dunia ini. Nah, begitu tentang penjelasan tentang pilar. Mari kita melanjutkan untuk menuju ke biasa stupa. Sesungguhnya adalah stupa yang tidak kalah penting dibandingkan juga dengan Dhammika Stupa. Nama dari stupa ini adalah Dhammarajiga Stupa. Nah, tepatnya Sang Buddha membabarkan Dharma kepada Pancawakya itu masih ada semacam perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat itu ada di sekitaran Dhammika Stupa sana. Sebagian lagi berpendapat ada di sekitaran sini. Sehingga sebagian kelompok umat Buddha sewaktu mengenang pembabaran roda Dharma, yaitu Dhammacakkappavattana Sutta oleh Sang Buddha kepada Pancawakya, beliau berkitarnya atau memberikan puja di sini. Sebagian lagi yang merasa bahwa sesungguhnya ada di sana, ya perginya di sana. Ya, kalau yang di sini biasanya untuk masyarakat Myanmar, untuk masyarakat Sri Lanka yang masih percaya bahwa, atau yang punya kepercayaan bahwa tempat dibabarkannya Dhammacakkappavattana Sutta itu di Dhammarajiga Stupa ini, bukan di sana. Bagaimanapun masalah tempat tidak lebih penting dari makna kita melakukan puja penghormatan pada Sang Buddha. Ya. Kalau saya setiap kali masuk ke situ selalu terheran-heran, terkagum-kagum keindahan item-item yang di sana itu. Salah satunya adalah stupa yang ditemukan itu bermudra Dharma Cakra. Nah, itu yang paling indah yang pernah dibuat. Jadi banyak sekali wihara yang zaman sekarang ini untuk mudra Dharma Cakra itu meniru model yang di Sarnath sini. Nah, itu yang aslinya ada di sini. Sehingga kalau kita sudah sampai sini, itu sangat disayangkan kalau tidak mampir ke situ. Hanya hari ini hari Jumat, katanya setiap hari Jumat itu tutup. Oh. Ya, sehingga kita juga bisa berkesempatan untuk mengunjungi stupa museum itu, yang itu adalah juga sebagai pertanda kemungkinan kita untuk datang sekali lagi. Betul. Bercengkerama dengan siswa beliau yang awal pertama kali, ya, yaitu 5 Pancawakya, kemudian Yasa, dan 5 temannya, masing-masing punya 10 teman lagi, ya, menjadi biku semuanya dan mencapai tingkat kesucian semuanya. Nah, di situ kemudian Sang Buddha mengajar kepada mereka dan menganjurkan untuk menyebarkan Dharma Sang Buddha
demi kesejahteraan orang banyak, demi kebahagiaan orang banyak, demi kasih sayang kepada mereka semuanya. Ya, gitu. Yaitu di tempatnya disepakati itu di sini. Saya hanya mengatakannya itu disepakati oleh karena saya sendiri juga tidak bisa memastikan tempatnya aslinya pasti di sini. Museum tutup. Museum tiap hari Jumat. Sudah terjawab tadi. Pas hari itu katanya. Ya, katanya. Kamu jawab aja Mbak. Mikodi, Mai Mikodai. Tanya Mak Bit, artinya apa? Satu menit aja, Cing. Meh tuku, Bo. Tempat souvenir di depan Sarnap. Taman Rusa isi Tatana. Tapi kalau saya kayak Bantai Suki tuh sih sana-sana itu ah. Oh, semua.